benar nama lengkap saudara ya. Pada persidangan hari ini saudara menjadi saksi untuk dua terdakwa ini. Siap Ya, yang mulia. jadi saya dahului dengan pemeriksaan identitas saudara ya. Saudara benar lahir di Makassar ya. Lahir di Makassar pada tanggal 16 Maret tahun 1955. Betul yang mulia. Baik. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Bumi 13 Blok C 1 nomor 1 RT 02 RW 07 Perum BPH Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Betul yang mulia. Baik, itu tempat tinggal di sesuai KTP itu ya. Baik, dan di Jakarta saudara tinggal di rumah dinas ya, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah dinas pejabat negara, benar ya? Betul yang mulia. Baik, agama Islam, pekerjaan mantan Menteri Pertanian, jabatan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. Betul yang mulia. Benar. Pendidikan strata 3 saudara ya, doktor strata 3. Saudara kenal dengan terdakwa Kasdi Subagiono? Sangat kenal. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak kan? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Siapa yang mulia? Hubungan pekerjaan sama-sama di Kementerian Pertanian, saudara sebagai Menteri Pertanian dan saudara Kasdi Subagiono sebagai Sek. awalnya sebagai Dirjen dan kemudian jadi Sekjen gitu ya. Betul yang mulia. Baik. Kemudian dengan saudara Muhammad Hatta saudara kenal? Kenal yang mulia. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Hubungan pekerjaan? Siap. Ya, sama-sama di Kementerian Pertanian. Pernah juga bersama-sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Betul yang mulia. Pada saat saudara menjabat sebagai gubernur dan di Kementerian Pertanian pada saat saudara menjabat sebagai Menteri Pertanian. Benar ya? Betul yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan saudara disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Tolong juru sumpah. Baik, berdiri, maju 2 langkah ya. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ya, dengan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya, saya ingatkan lagi bahwa saudara menjadi saksi untuk saksi mahkota ya, untuk para terdakwa ini. Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa ya di BAP sebagai saksi, benar ya? Benar ya. Oleh ini tertulis ini untuk tersangka Muhammad Hatta dan tersangka Kasdi Subagiono. Benar? Benar ya. Baik. Saudara diperiksa sebagai saksi ya. Pada saat pemeriksaan saudara sebagai saksi dan di BAP oleh penyidik KPK waktu itu, apakah saudara dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas? Siap yang mulia. Dalam keadaan bebas. Ada tekanan? Tidak ada. Tidak ada. Intimidasi? Tidak ada. Tidak ada. Arahan? Saudara harus menjawab seperti ini? Tidak. Tidak ada. Jadi memang ini adalah dalam BAP yang saudara buat yang ini saya lihat ada beberapa kali yang sebagai saksi dan sebagai tersangka. Saudara benar-benar murni keterangan saudara ini ya. Insya Allah. Ini yang saudara paraf dan tanda tangan. Baik. Pada saat selesai saudara diperiksa sebagai saksi, ya, apakah saudara diberi kesempatan oleh penyidik untuk membacakan BAP saudara? Saya baca. Baca ya. Dan sebagaimana yang tertuang dalam BAP ini. Siap yang mulia. Benar ya? Baik. Karena saudara saksi mahkota, saksi mahkota itu gimana? Bahwa saudara juga sebagai terdakwa ya di dalam perkara sepilitan ini. Sehingga itu ini ada 2 pemeriksaan. Jadi saudara sebagai saksi dan saudara juga diperiksa pada saat penyidikan sebagai tersangka. Benar ya? Betul yang mulia. Sama juga pemeriksaan saudara waktu itu? Iya yang mulia. Sama ya.
diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada tekanan, tidak ada arahan atau intimidasi oleh penyidik KPK pada saat itu. Baik, kita mulai pada pertanyaannya. Tadi saudara sudah menjelaskan di awal persidangan bahwa saudara mengenal saudara terdakwa Muhammad Hatta. Benar ya? Baik. Saudara kenal dengan terdakwa Muhammad Hatta itu sejak kapan? Sejak saya jadi gubernur Sejak Sulawesi Selatan. saudara menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, itu saksi sudah mengenal terdakwa Muhammad Hatta, ya. Saudara mengenal terdakwa Muhammad Hatta ini apakah pada saat dia menjadi kepala bagian rumah tangga di rumah jabatan gubernur atau sebelumnya? Selama dia jadi pejabat di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Sejak menjabat sebagai ya sudah kenal ya. Namun lebih dekat setelah dia menjadi pernah menjabat kepala rumah tangga, apa istilahnya atau jabatan Kepala apa? Biro Umum. Oh, Kepala Biro Umum ya. Siap. Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Itu berarti dia juga apakah merangkap juga sebagai kepala bagian rumah tangga atau sudah masuk? Mengurusi bagian salah satu urusannya salah satu ya. kepala rumah tangga. Mengurusi rumah tangga gubernur. Baik. Berarti saudara Muhammad Hatta ini sering ya di rumah dinas gubernur. Sering yang mulia. Iya, karena itu salah satu tugasnya ya. Disitulah saudara mengenal dia. Baik. Saudara mengenal dan berkomunikasi dengan saudara Muhammad Hatta ini yang ada kaitannya dengan pekerjaan aja, profesional. Seperti itu yang mulia. Oke, profesional saudara mengenal. Kemudian setelah saudara berakhir masa jabatan saudara sebagai gubernur ya Sulawesi Selatan selama 2 periode kan, baik, berakhir sebagai gubernur, saudara Muhammad Hatta ini ya, seingat saudara itu apakah masih menjabat sebagai kepala Biro Umum atau sudah ada jabatan yang lain? Seingat saya masih tetap jadi kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum. Waktu saudara selesai menjabat sebagai gubernur 2 periode ya. Baik. Singkat cerita kemudian saudara terpilih ya oleh presiden pada saat itu, Presiden Joko Widodo pada periode kedua, saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian. Benar? Betul yang mulia. Itu saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian pada saat itu melalui jalur partai politik ya, atau karena apa namanya, dari parpol atau dari mana saudara waktu itu diangkat? Usulan? Secara profesional, saya profesional. birokrat, Ya. saya ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia Ya. dua periode, Ya. dan Pak Jokowi sebelum jadi presiden adalah Gubernur DKI di bawah saya. Baik. Dan secara profesional saya kira itu menjadi bagian-bagian dari referensi saya. Yang kedua adalah tentu dari partai. Baik ya. Jadi selain saudara sebagai profesional, saudara pada saat itu juga sudah menjadi anggota partai ya, anggota partai Nasdem. Partai Nasdem. Benar ya? Siap. Apakah saudara di partai Nasdem ini punya jabatan? Pernah. Enggak, pada saat terakhir, saudara diusul sebagai menteri. saya salah satu wakil ketua. Salah satu wakil ketua partai Nasdem ya. Ya. Baik. Jadi saudara partai Nasdem itu benar-benar merekomendasikan saudara sebagai salah satu menteri yang diusulkan kepada presiden waktu itu ya. Salah satu. Salah satu. Oke, salah satu. Kemudian terpilih. Kan kita waktu itu live semuanya tahu. Ya, baik, saudara kemudian diangkat, dipilih dan dilantik sebagai Menteri Pertanian. menteri periode tahun 2019 ya. Oktober ya. 2019. Siap. Oktober 2019. Itu masa bakti sampai 2024. Baik, saudara sudah dilantik. Baik ya. Setelah saudara dilantik sebagai menteri, tentunya saudara sudah
punya tupoksi ya, tugas pokok saudara sebagai menteri. Saudara sudah jelaskan di panjang lebar di dalam berita acara ini, kami tidak ulangi lagi ya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik waktu itu, kami tidak ulangi lagi. Kemudian setelah saudara menjabat, selanjutnya ya, mengenai hubungannya dengan pertanyaan awal tadi dengan saudara Muhammad Hatta, apakah saudara Muhammad Hatta ini pernah hendak bertemu dengan saudara atau secara khusus mendatangi saudara, apakah di kantor atau di rumah dinas? Muhammad Hatta. Sebelum saya jadi menteri dia tidak pernah ketemu. Setelah jadi menteri, setelah dia mendaftar, setelah dia terpilih masuk jadi ASN di Kementerian Pertanian, baru dia ketemu sama saya. Baik. Apakah pada saat terdakwa Muhammad Hatta ini mau mengajukan, bermohon untuk pindah ya dari daerah, dalam hal ini dari Provinsi Sulawesi Selatan ke pusat, salah satunya di Kementerian Pertanian, apakah saudara tahu enggak prosesnya itu? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ataukah apa dia pernah datang enggak melapor ke saudara, Pak, saya akan bermohon? Sama sekali tidak. Di umpama sebagaimana yang disebutkan oleh pada saat diperiksa sebagai saksi, Muhammad Hatta bilang dia mendaftar di 3 kementerian dan salah satunya Kementerian Pertanian. Apakah saudara dapat informasi itu? Nanti setelah persidangan ini baru saya dapat detail. Sebelumnya tidak? Tidak. Sebelumnya tidak tahu. Baik ya. Kemudian surat permohonan dari Muhammad Hatta itu pernah tidak saudara baca? Tidak pernah. Baca di masuk ruangan saudara? Tidak masuk Tidak ruangan. pernah. Biasanya permohonan seperti itu mandek di mana? Maksudnya terakhir di mana? Kalau ada permohonan? Itu technical operasional, biasanya dibawa eselon 1 ke bawah yang tahu. Eselon 1 ya. Apakah di Dirjen apa Sekjen? Biasanya dibawa sekjen. Di Sekjen, Di dibawa ke bawah Sekjenan. sekjen berarti di biro. Biro ya. Dibawa ke Sekjenan ya. Iya, dibawa Baik. ke sekjenan. Jadi secara fisik saudara tidak membaca? Tidak. Tidak tahu bahwa ini ada permohonan dari mantan karyawan saudara atau mantan pegawai saudara atau mantan bawahan saudara pada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Ya. Kemudian apakah pada saat saudara Muhammad Hatta ini diangkat atau diterima di Kementerian Pertanian, apakah saudara mendapat laporan apakah itu dari Dirjen atau dari bagian mana umum atau dari Sekjen ke saudara? Nanti setelah dia diterima baru saya tahu kalau Oke. Hatta pindah di sini. Tahu saudara ya, berarti tahu. SK pengangkatan dia diterima di kementerian itu ditandatangani oleh siapa? Menteri apa Sekjen? Atau siapa? Saya tidak hafal persis, tetapi itu dibawa ke sekjenan. Yang jelas bukan saudara? Bukan. Oke. Awalnya saudara Muhammad Hatta itu diangkat sebagai apa? Staf biasa, staf khusus atau apa? Nanti setelah ini baru saya tahu bahwa dia langsung menjadi staf biasa. Staf, baik. Diangkat sebagai staf. Setelah itu tidak pernah melapor ke saudara? Sesudah itu dia mulai hadir di Wican. Oke, mulai hadir di Wican. Kemudian apakah saudara tahu setelah walaupun dia sebagai staf, kemudian dia juga menjadi ajudan saudara? Setelah dia Salah menjadi satu. ASN dan kemudian dia hampir setiap waktu ada di Wican, mulailah dia aktif ikut mendampingi saya. Baik. Aktif mendampingi saudara sebagai ajudan ya. Ajudan. Apakah itu ajudan dia itu ada resmi diangkat? Tidak resmi. Dia cuma karena selalu hadir, kebiasaan saya siapapun yang ada, saya panggil untuk hadir mendampingi gitu. saya. Baik. Itu kebiasaan saya. Jadi walaupun ini bukan SK khusus dia sebagai ajudan, tapi karena selalu hadir di Wican, Iya. maka saudara sering memanggil saudara Muhammad Hatta untuk mendampingi saudara. Biasanya kalau setiap ada acara saya butuh orang, dia ikut. Oke, gitu ya. Kan waktu itu saudara sudah sudah punya ajudan, Sudah, ajudan resmi maksudnya gitu kan? sudah. Atas nama Panji? Belum. Belum. Oh, belum. Anton. Oh, saudara Anton ya. Itu ajudan saudara. Iya. Ada sekretaris pribadi? Ada Musa almarhum. Musa almarhum yang kemarin ya. Musa almarhum. Ada siapa lagi? Ada Jamil. Jamil. Oke. Ini 3. Ada Panji. Panji.
Panji. Panji terakhir ya? Enggak, di antara Anton dan Jamil ada mulai Panji masuk. Oke. Dan ada lagi Fuad. Iya, ini kan sudah banyak sebetulnya. Ada 4, Pak. Iya. Selama 4 tahun itu. Oke. Untuk apa sebetulnya saudara harus memanggil saudara Muhammad Hatta? Ya, karena saya kenal Muhammad Hatta dan dia udah ASN di situ. Iya. Dia rajin ke rumah jabatan. Iya. Ya, saya anggap aja siapapun yang ada di situ biasa saya ajak aja. Apakah karena kedekatan saudara ada kedekatan emosional dengan Muhammad Hatta sehingga saudara lebih mempercayai dia? Sebenarnya ini hanya kebiasaan saya, siapapun bisa Hatta, biasa ya? Siapapun yang ada di situ. Bukan saya biasa ajak. Ada hubungan emosional, saudara lebih mempercayai orang ini daripada yang lain gitu. Secara emosional normal saja menurut saya. Normal, saudara, ya. Saudara tidak membedakan. Saya biasa aja manggil orang. Membedakan. Gitu kan jadi pertanyaan kali ini kan bukan ajudan resmi tapi kok saudara percaya maksudnya gitu kan. Baik. Kemudian singkat cerita ini staf biasa. Kemudian menjadi ajudan saudara. Baik. Bukan ajudan resmi yang mulia. Izin. Ya, ajudan tidak resmi. Sering membantu saudara panggil ya secara personal. Baik. Kemudian singkat cerita ya, kemudian apakah saudara mengetahui ya, selanjutnya saudara Muhammad Hatta ini diangkat sebagai pejabat direktur pupuk ya? Iya, saya tidak biasa, izin yang mulia. Ya. Saya tidak biasa mencampuri hal-hal yang operasional teknis seperti itu. Baik. Oleh karena itu, baik waktu saya gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Oleh karena itu nanti dia berproses dan saya biasa membiarkan sepunya orang-orang yang dekat sama saya sekalipun berproses sesuai SOP aturan yang ada. Jadi saya baru tahu setelah dia selesai. Kemudian Muhammad Hatta ini diangkat sebagai PJ Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak Juni 2020. Baru ini loh. Iya kan? Baik. Pada saat saudara Hatta ini berkarir ya di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah dia pernah tidak berkarir di Departemen Pertanian? Tidak yang tidak pernah. Tidak pernah ya? Setahu saya tidak. Yang saudara tahu dia lulusan STPDN. STPDN ya? STPDN. Baik, belum pernah berkarir di ke Departemen Pertanian. Belum pernah ya? Seingat saudara. Baik. Ini kan berarti kalau dia masuk Januari 2020, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dalam waktu 6 bulan. Siap, ya? Ya. Beliau diangkat sebagai staf biasa, membantu saudara pekerjaan sebagai ajudan, membantu. Kemudian pada bulan Juni diusul atau mendapat SK sebagai pejabat Direktur Pupuk dan Pestisida. Saudara tahu itu ya? Setelah terpilih saya tahu. Ini siapa yang mengusulkan dia sebagai PJ Direktur Pupuk dan Pestisida? Tahu enggak? Semua jabatan eselon 2, eselon 1 dilelang, Pak. Dilelang. Open bandit, siapapun boleh mengusulkan diri situ. Melalui lelang ya? Ya. Walaupun PJ juga dilelang. Ini kan belum definitif ini. Setahu saya definitif. Pejabat PJ itu definitif. Saya nggak tahu persis, tapi yang saya tahu ya? Cuma seperti itu. Baik, karena saya tidak mencampuri hal-hal yang ke bawah itu. Baik ya. Kemudian sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida dalam waktu 6 bulan. Ini biasanya ya, sepengetahuan saudara-saudara kan orang birokrat. Lama saudara di birokrat. Mulai dari lurah, camat. Dulu namanya Sekwilda ya. Sekda. Kemudian menjadi bupati 2 periode. Wakil gubernur, kemudian gubernur 2 periode ya. Berarti saudara birokrat benar, tulen birokrat.
Ya, Saudara punya pengalaman yang luas, ya, punya pengalaman yang luas sebagai seorang birokrat, ya. Apalagi hanya untuk jabatan-jabatan begini kan saudara sudah mempelajari benar ini, ya. Apakah sepengetahuan saudara sebagai seorang birokrat, ya, orang yang baru mendaftar, ya, kemudian sekian bulan kemudian diangkat sebagai salah satu direktur di Kementerian Pertanian, ya, menurut saudara wajar enggak? Setelah posisi pelelangan yang dilakukan, dulu ada beperjakat, beperjakat yang berproses, dan proses itu harus berjenjang. Pelelangan itu terbuka, siapapun boleh, dari perguruan tinggi boleh, dari manapun boleh, dan ada panselnya yang terdiri atas beberapa perguruan tinggi dan guru besar. Oleh karena itu, menteri pun tak boleh mencampuri pansel itu. Baik. Pertimbangannya dari pansel. Baik, ada pansel, ya. Cuma masalahnya kan ini kan orang baru dari daerah. Ini kan jabatan karir, Pak. Iya kan? Untuk direktur ini dia kan membawa teknis. Harus banyak mengetahui masalah teknis. Apalagi ini kan masalah pupuk dan pestisida, ya. Tadi sudah mengatakan dia bukan, latar belakang dia bukan dari Departemen Pertanian tentunya, ya. Kan menjadi tanda tanya. Ini jabatan karir. Kan banyak orang yang senior di Kementerian Pertanian pada saat itu, mungkin saya tidak tahu, ya. Apakah pejabat-pejabat senior atau yang sudah senior itu tidak ada sering iri atau apa? Enggak? Menurut saudara enggak? Setelah pansel, setelah open bandit seperti ini, pelelangan seperti ini, semua orang tahu bahwa ini terbuka untuk publik. Baik. Terbuka bagi mereka yang merasa punya kemampuan untuk itu, untuk mendaftar. Ya. Dan kemudian terseleksi dari pansel yang ada. Ya. Masalah dia mengikuti untuk pelelangan itu, saudara, masalah golongan beliau itu sudah dipelajari semua, memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan, ya, menurut saudara? Menurut saya di pansel tentu ada seperti baik. itu. Ini kan saya hanya mengaitkan dengan dakwaan, ya, bahwa saudara terdakwa Muhammad Hatta ini adalah orang dekat saudara. Itu yang jadi kan kami hubung-hubungkan kan gitu. Boleh saya menjawab? Iya. Orang bisa berasumsi seperti itu, tetapi saya tetap pada pendirian saya sangat profesional melaksanakan tugas saya. Saya tidak biasa milah-milah orang. Baik, orang siapapun boleh dekat sama saya. Baik. Ini saya tidak punya. Jadi saudara ini bukan orang kepercayaan saudara. Even saya punya keluarga, Pak. Baik. Tidak. Kemudian saudara Muhammad Hatta diangkat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak bulan Januari 2023, benar, ya? Kemudian beralih menjadi definitif ini udah menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Betul. Ini menjadi direktur di tempat yang lain itu apakah melalui lelang jabatan atau mutasi biasa? Izin Yang Mulia. Ya. Saya sekali lagi tidak biasa mencampuri teknis tahu, ke ya? bawah. Baik, itu yang selalu mengurusi jaga adalah sasaran yang harus dicapai. Kesekjenan, ya, yang mengurusi itu semua, bukan saudara, ya? Kalau dia di bawah dirjen, tentu eselon 1 di bawah dirjen yang mengurusi itu. Kemudian, ya, setelah saudara Muhammad Hatta ini diangkat sebagai PJ Direktur Pupuk dan kemudian Direktur Alat dan Mesin Pertanian, apakah saudara terdakwa ini Hatta sering tidak masuk ke ruangan saudara atau saudara manggil dia? Ya, tentu bukan sering. Setiap saya butuhkan mendapatkan informasi, dia saya panggil, saudara panggil atau hadir setiap pertemuan yang ada. Baik, untuk tentunya secara profesional yang kaitannya dengan pekerjaan beliau, begitu? Iya, yang Oke. Baik, ya. Seingat saudara pada saat itu yang menjadi sekjen, ya, Kementerian Pertanian siapa waktu itu? Saudara Momon. Masih Momon Rusmono, ya, saksi Momon Rusmono yang sudah bisa kemarin. Baik, inilah sekjen waktu itu, ya. Ya. Kemudian
Setelah itu apakah saudara juga mengenal dengan saksi yang bernama kemarin Profesor Imam Mujahid Fahmi? Kenal yang mulia. Baik. Profesor Imam, Prof. Imam Mujahid Fahmi ini sepengetahuan saudara, ya, kenal saudara sebagai saudara mengenal sebagai staf khusus Menteri Pertanian, benar? Betul yang mulia. Staf khusus ya. Siap yang mulia. Ini dia berasal dari mana? Berasal asal daerahnya orang Bima, ya. Bima. Tapi menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Unhas ya. Jadi ini Fakultas Pertanian. Akademisi ya. Akademisi sebagai profesor di mengajar di mana? Maaf, Unhas di Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian. Siap. Baik. Ini saudara yang menunjuk dia sebagai staf khusus. Saya menunjuk yang mulia. Oke. Menunjuk dia sebagai staf khusus, benar ya? Betul yang mulia. Di staf khusus di mana? Di bidang apa? Saya lupa persis di bidangnya. Bukan kebijakan, SDM. Kebijakan. Baik, kebijakan staf khusus Menteri Pertanian RI di bidang kebijakan ya. Iya, kebijakan. Profesor Mujahid Fahmi. Siap yang mulia. Baik. Ya, saudara yang merekrut Mujahid Fahmi. Saudara kenal gimana dengan Mujahid Fahmi ini? Saya kenal waktu saya jadi gubernur. Sama ya. 2 periode. Untuk saudara menjadi gubernur 2 periode, ini orang kepercayaan saudara lah seperti itu. Karena tidak mungkin orang kepercayaan saudara tunjuk langsung sebagai staf khusus. Dia salah satu staf ahli expert saya di bidang pertanian. Dan dia memang ahli di bidang pertanian. Baik. Salah satu yang menyusun konsep pertanian di Sulawesi Selatan, yang saya mendapatkan bintang Mahaputra itu karena pertanian berhasil konsepnya dari Imam Mujahid. Profesor Imam Mujahid. Betul ya. Jadi memang saudara benar-benar mempercayai dia ya dari sisi keilmuan ya. Dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan. Iya. Dia orang Bima yang. Baik. Dan saudara sangat percaya ke dia. Kenapa sangat percaya? Karena saudara membantu saudara waktu masih di gubernur sampai ke saudara tarik dia sebagai staf khusus pada saat menteri. Berarti memang saudara percaya benar orang ini. Iya kan, dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan saya percaya. Baik. Kemudian selain sebagai dia di bidang kebijakan, apakah saudara ada menunjuk saudara Prof. Imam ini sebagai ada tugas lain selain itu? Secara umum aja yang mulia. Dia dalam perencanaan, dia dalam pengawasan, dan ini biasa untuk semua staf khusus saya. Apakah saudara menugaskan dia juga sebagai salah satu panitia seleksi? Dia pernah menjadi panitia seleksi. Pansel ya? Pernah menjadi panitia pansel. Iya, pansel untuk eselon berapa? Saya enggak. Ya, lelang jabatan untuk eselon 1 atau hanya 2? 1-2? Saya kira 1-2. 1-2 ya. Jadi saudara tempatkan dia untuk itu ya? Bukan yang mulia. Jadi gini, karena dia salah staf satu khusus, tugas. Biasanya staf khusus harus masuk, sekjen harus masuk, kemudian biasa diambil dari 2 universitas. Biasanya dari IPB dan Universitas Maksudnya selain Indonesia. Sebagai bidang kebijakan tadi, dia juga saudara mengetahui dia sebagai pansel, salah satu pansel. Baik ya, orang-orang kemudian hubungan antara Prof. Imam dengan saudara Muhammad Hatta, saudara tahu enggak hubungan mereka gimana? Secara personal? Secara personal biasa aja, normatif menurut saya, karena dia sama-sama pegawai ASN di bawah Kementan, biasa berhubungan di antara mereka. Hubungan mereka baik ya. Siap. Seperti itu. Apakah menurut semua tahun saudara Prof. Imam ini adalah salah satu orang yang membantu, ya, membantu saudara Muhammad Hatta ini menjadi salah satu direktur? Tidak, di Kementerian Pertanian. Saya tidak pernah campur dan tidak tahu. Meloloskan dia sebagai tidak, sama sekali saya tidak tahu. Saudara tidak tahu ya? Tidak. Baik. Kemudian ya, setelah itu apakah saudara ya sebagai menteri pada awal-awal tahun saudara menjabat menteri ya, awal 2020, apakah saudara pernah enggak memanggil saudara Imam Prof. Imam ya, Mujahidin, saudara Muhammad Hatta waktu itu menjabat sebagai direktur, dan saudara terdakwa Kasdi Subagiono yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2020. Pernah enggak coba saudara ingat? Secara khusus tidak. Sekjennya Pak Momon Rusmono. Tidak. Saya tidak pernah. Secara bersamaan saudara manggil
secara kedinasan masuk ke ruangan saudara? Secara khusus tidak, Pak. Tidak. Tidak. Kalau kebetulan mereka kumpul dia di situ, saya nggak tahu, Pak. Enggak, resmi ya? Di ruangan saya tidak. Ruangan saudara, termasuk ada Panji Haryanto waktu itu? Tidak. Panji ini awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Saudara enggak ingat ya? Saya enggak ingat dan saya yakin enggak, Pak. Apakah saudara ya pernah enggak memanggil saudara Momon Rusmono juga sebagai sekjen di ruang saudara? Sekjen setiap saat ke ruangan saya. Apakah saudara pernah enggak memerintah atau menugaskan mereka ya, termasuk tadi yang saya bilang tadi ada staf khusus saudara Prof. Imam dan Kasih Subagiono selaku direktur pada saat itu, dan Muhammad Hatta untuk pengumpulan uang atau sharing masalah operasional menteri? Tidak pernah. Tidak pernah. Pasti tidak. Pernah. Tidak pernah. Pasti tidak. Tidak pernah ya. Apakah itu saudara bilang secara ini ya, ke informal ya, kepada Prof. Imam atau ke Muhammad Hatta atau ke Kasdi Subagiono, bahwa saudara mengeluh sebagai menteri umpamalah seperti itu, karena saudara sering bilang bahwa anggaran kementerian setelah Covid itu turun ya, anggaran waktu itu, jadi untuk operasional kurang. Saya pastikan tidak, Yang Mulia. Baik, saudara tidak pernah memerintah apakah itu sekjen maupun dirjen tidak untuk membantu saudara ya masalah dana untuk operasional saudara? Saya bicara dana hampir tidak pernah, Yang Mulia. Saya selalu bicara dalam konsepsi dan program. Saudara tidak pernah memerintahkan atau memang bukan tugas menteri bicara dana. Baik. Coba saudara ingat lagi ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Momon Rusmono itu adalah sebagai salah satu sekjen saudara pada saat itu ya, awal-awal saudara menjadi menteri. Kalau ada kunjungan kerja saudara ke daerah, ya, kunjungan kerja menteri ke daerah itu ya, apakah sekjen itu punya kewajiban untuk mendampingi saudara? Tidak ada kewajiban sekjen mendampingi menteri. Baik. Sekjen itu berada di dapur, berada di kantor. Kalau sewaktu-waktu karena memang ada kepentingan di situ, sekjen boleh ikut bisa atau diikutkan atas izin saya dia baru. Baik, atas permintaan saudara ya, atas izin saudara. Bisa mendampingi atas izin saudara. Bisa. Baik. Kemudian kemarin kan sudah terungkap di persidangan bahwa memang saudara ada kunjungan kerja ke Pandeglang. Betul, Yang Mulia. Awal tahun 2020 waktu saudara betul, menteri. Itu kan kunjungan kerja saudara itu ada hubungannya dengan ada bencana alam. Betul, Yang Mulia. Banjir ya waktu itu. Betul, Yang Mulia. Jadi banyak karena banjir banyak pertanian ya, yang rusak. Siap, Yang Mulia. Sawah persawahan ya. Siap. Sawah yang rusak. Kemudian saudara pergi, benar ya? Betul, Yang Mulia. Itu memang kunjungan kerja resmi saudara sebagai menteri. Dan pada saat itu Momon Rusmono ikut. Ikut, sekjen. Saudara direktur waktu itu Pak direktur perkebunan ya, ikut. Saya baru ingat dia ikut. Ikut, beliau ikut. Rombongan lah ke sana kan? Rombongannya. Lewat darat. Siap. Iya kan, lewat darat. Waktu itu saudara satu mobil dengan siapa? Saya tidak ingat persis, Yang Mulia, tapi ada sekjen, ada Kasdi kalau saya. Oke, ada sekjen. Ada juga siapa mobil Alphard ya, jadi ya, pakai Alphard, jadi berada 4 orang. Iya. Oke, dinas kementerian pergilah ke sana. Di perjalanan itu ya, selain saudara kunjungan kerja ke Pandeglang untuk melihat ya secara langsung mengenai korban bencana ya, banjir, apakah saudara waktu itu ada ada niat untuk membantu korban banjir kepada para petani? Ada enggak waktu itu? Memang ada niatan? Izin, Yang Mulia. Iya. Memang sudah menjadi prosedur tetap protap. Kalau ada bencana, menteri turun, memang ada anggaran bencana sepemahaman saya ada untuk anggaran bisa digulirkan di situ. Baik. Sehingga petani tidak saja menerima menteri dalam melihat-lihat
harus ada yang bisa dilakukan di sana untuk membantu. Baik. Dan itu memang ada anggarannya menurut saya. Itu tidak masalah itu ya. Jadi saudara ada niat untuk membantu dan memang sesuai protap seperti itu. Baik, dan ada anggarannya ya. Siap yang Ini mulia. pada saat itu ya, keadaan pada saat itu. Apakah sudah dianggarkan, sudah sepengetahuan saudara? Saya yakin sudah ya. Sudah. Baik. Dan anggaran itu sudah ada, sudah siap? Saya yakin mestinya harus ada. Setiap Harus saya ada. turun untuk bencana alam, selalu ada bantuan menteri. Baik. Sebelum berangkat, biasanya kan ada persiapan semua atau ada laporan, kan begitu. Saudara sebagai menteri enggak apa istilahnya ya? Sebagai menteri tentunya mempersiapkan segala sesuatu dan pasti ada laporan dari bawahan saudara termasuk Sekjen. Karena ini mau mengunjungi korban bencana banjir, ada niatan untuk menyumbang ya, memberi sesuatu lah untuk masyarakat di sana. Sumbangan itu berupa apa? Bisa berupa uang, dana, bisa berupa program dan Program, baik. Yang kita bicara bukan program, kita bicara uang ya. Baik, waktu itu memang ada rencana untuk uang ya. Berapa jumlahnya saudara tahu waktu itu? Sudah disampaikan tidak ke saudara? Tidak, saya tidak disampaikan. tahu berapa jumlahnya. Yang jelas setiap menteri turun sudah harus siap seperti itu. Baik, sudah harus siap. Salah satu yang harus siap, izin yang mulia saya Baik. tambahkan, adalah penggantian bibit-bibit dari semua tanaman yang rusak itu. Baik. Sehingga masyarakat merasa ini tangan negara turun. Dan itu perintah presiden juga seperti itu. Bantuan berupa uang ya tadi ya. Uang dan prasarana Kemarin pertanian sudah lain. diungkap ada dari niatannya itu kurang lebih 50 juta. Apa benar itu? Saudara tahu? Saya kira kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 50 juta. Sebelum berangkat, saudara udah yakin bahwa uang 50 juta itu sudah tersedia? Harusnya seperti itu karena ini prosedur Nggak, tetap. saudara tanya enggak waktu sebelum berangkat ke Sekjen atau Sekjen melaporkan ke saudara? Nah, Bahwa yang Pak, mulia, tentu dana tidak. untuk rencana sumbangan sudah ada siap? Tentu tidak yang mulia. Tidak, saudara. Saya Baik. 30 tahun jadi pejabat. Oke, baik. Memang Di seperti perjalanan dan tiba ya dengan selamat di Pandeglang, rombongan menteri waktu itu. Apakah saudara ada bertanya enggak? Selanjutnya bertanya, gimana untuk sumbangan kita? Apakah sudah siap? Pada saat seluruh masyarakat sudah ada di situ dikumpul setelah saya peninjauan, masyarakat ada ratusan orang gitu, petani dengan segala macam keluhannya. Saya menyatakan bahwa ya kami akan bantu bibit-bibit yang ada yang rusak ini sepanjang kalian segera tanam. Ya. Begitu ini surut kalian harus tanam dan insya Allah nanti Pak Sekjen bantu dananya sekedar untuk biaya-biaya solar dan lain-lain. Ya. Itu ribuan hektar yang terkena Baik. di sana. Kemudian saudara bertanya enggak ke Sekjen, Pak Sekjen gimana uangnya? Saya kira sudah otomatis itu ya, jadi saya nggak perlu tanya. Apakah waktu itu ada penyerahan enggak secara fisik uang itu pada hari itu? Saya biasanya tidak seremonial kalau penyerahan bantuan yang mulia. Saudara Oleh hanya karena saya menyampaikan kira, aja? Iya, nanti saya tahu bahwa itu tidak ada setelah kita menjelang naik di atas mobil. Saya kira Pak Kasdi ada Pak. Iya. Baik ya, jadi saudara secara langsung tidak bertanya nanti setelah pulang. Saya cuma mengiyakan nanti nih Pak Sekjen nanti serahkan pendanaan yang sesuai Apakah dengan Sekjen waktu itu menyampaikan ke saudara bahwa dana tidak siap? Tidak, dia nganggut-nganggut aja. Ya, Dia mengangguk-angguk manggu saja. aja. Tapi setelah saudara mau pulang katanya, baru saudara tahu bahwa ternyata uang itu Ternyata dia tidak bawa dananya. tidak bawa. Ya. Apakah saudara ya sebagai menteri waktu itu kesal enggak dengan cara kerja seperti Ya, itu? saya tidak biasa marah dengan orang yang mulia. Saya ini pejabat senior. Tapi iya, saudara Saya pasti ngeluh kesal. aja. Secara apa ini, manusiawi, untuk apa Sekjen kesal. ikut kalau tidak bawa? Seperti ini kan sudah protap. Iya. Seperti itu aja. Ya saudara menegur langsung apa gimana? Saya tidak ingat lagi karena itu terlalu lama yang mulia. Tetapi saya ingat saya kasih tahu Sekjen lain kali kalau kau ikut harusnya semua yang harus menjadi sesuatu yang protap sudah kau siapkan. Kau kan Gitu. Sekjen. Saya bilang gitu aja Bang. Jadi saudara tegur ya, menegur ya. Saya bukan negur, menurut saya itu penegasan yang biasa saja sebagai Itu seorang menurut menteri. saya kalau menurut saya itu wajar ya. Siap. Ditegur untuk diingatkan lagi jangan sampai terjadi seperti itu kan. Iya, gitu. yang mulia. Secara manusiawi kesal pastilah orang iya kan sudah datang, menteri sudah datang, kemudian saudara sudah mengungkapkan ke masyarakat ternyata dana itu tidak ada. Izin Kan mulia. pasti secara manusiawi itu pasti marah, kesal itu pasti.
Sebenarnya izin yang mulia, ya? Saya coba mengingat-ingat, kesal juga enggak sebenarnya mulia, karena saya pikir nanti Momon akan susulkan gitu. Oke. Jadi tidak sampai seperti ini kesal. Kan kita lihat fakta persidangan ya. Baik, kemudian apakah waktu itu ya setelah pulang saudara masih satu mobil dengan saudara Momon Rusmono? Sepertinya tidak lagi yang mulia, karena dia izin, kan kami dari Pandeglang ke Jakarta. Sebelum sampai Jakarta kan ada pembelokan langsung ke Bogor. Oleh karena itu dia minta izin sama saya untuk langsung balik ke Bogor. Yang ikut ke Jakarta yang ikut di mobil saya, Bang Mulia. Bukan saudara yang turun di jalan? Tidak ada yang seperti di jalan. itu. Saya nggak biasa. Hubungkan dengan dakwaan penuntut umum. Membantah saksi yang kemarin bahwa karena saudara kesal waktu itu, tidak. Saudara ada persimpangan jalan. Sekjen untuk turun dari mobil saudara. Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Baik, itu keterangan saudara. Baik, tidak seperti itu. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara kalau marah ke bawahan saudara, ya marah atau kesal ke bawahan saudara, tidak melaksanakan tugas dengan baik, saudara tidak langsung. Betul yang mulia. Iya kan? Baik. Kemudian rasa kesal saudara itu saudara sampaikan ke siapa? Saya tidak ingat persis, tapi saya orangnya biasa terbuka aja sama siapa aja. Mestinya kalau sekjen itu hadir, ya semua protap harus dipersiapkan. Dia kan dapur kita. Baik. Apakah kesal saudara itu saudara bicarakan atau ungkapkan ke Prof Imam? Saya nggak ingat persis. Adakah Prof Imam atau tidak? Prof Imam atau waktu itu yang bersama saudara waktu pas pulang ke saudara Kasdi Subagiono? Rasanya lebih ada Pak Kasdi di situ. Ada Kasdi ya. Mungkin. Jadi saudara tahu bahwa Kasdi ini tahu, terdakwa Kasdi tahu bahwa saudara pada saat itu lagi inilah situasi yang kurang begitu nyaman ya, karena masalah sumbangan tadi, bantuan ke masyarakat. Yang tidak disiapkan oleh sekjen kan gitu ceritanya. Izin yang mulia, saya menganggap itu biasa aja. Saya tidak kesal, saya cuma nyampaikan aja bahwa mestinya sekjen kalau turun itu semua protap-protap dia udah disek. Udah itu aja Pak. Apakah saudara tahu ya yang disiapkan oleh sekjen atau sumber dana dari sekjen itu dari mana, tahu enggak saudara? Yang dia kumpulkan dari dikumpulkan. Iya. Tidak ada kumpul-kumpul, memang ada anggarannya. Maksudnya yang 50 juta itu dari anggaran mana, dari sumber mana, tahu enggak saudara? Ada anggarannya memang. Ada anggarannya. Anggaran bencana ada. Oke. Saudara semua ada pejabat anggarannya. Ada anggaran. Kalau bencana memang ada anggarannya, pasti sudah siap. Harusnya sudah siap. Seharusnya harus sudah siap. Protap, Pak. Tapi faktanya kan seperti itu. Siap yang mulia. Baik. Maafkan yang mulia. Saudara kesal, kemudian ini salah satu ini tahu ya. Walaupun saudara mengatakan tidak kesal, tapi kan bawahan saudara mungkin ngerti itu. Bahwa saudara tidak enak waktu itu, kurang nyaman. Apakah selanjutnya pada saat kunjungan kerja selanjutnya, apakah saudara masih bawa enggak si Momon Rusmono, sekjen? Maksudnya saudara walaupun tidak ada kewajiban, tapi saudara manggil dia, ayo kita ikut. Saya tidak pernah punya jarak dengan Momon. Ya. Sampai pun dia pensiun, kami akrab-akrab saya. Sampai di persidangan masih baik-baik saja saya dengan dia. Baik, maksud saya tidak pertanyaan saya apakah masih diikut sertakan dia pada saat kunjungan-kunjungan kerja yang lain, Momon? Ya, kan memang ada peringatan dari beberapa DPR bahwa jangan Pak Menteri selalu bawa sekjennya. Kadang-kadang acara-acara yang ada di DPR dan lain-lain sekjen juga tidak ada, jadi seperti itu, dan saya setuju gitu. Jadi tidak harus memang sekjen mendampingi Bapak. Baik. Kemudian setelah kejadian di Pandeglang ya, kunjungan kerja yang saudara yang diceritakan yang saya tanyakan tadi, apakah saudara secara resmi pernah tidak memanggil saudara Momon Rusmono ke ruangan saudara untuk menegur secara pribadi kan gitu, atasan dan bawahan? Pernah enggak? Rasanya saya tidak merasa menegur, cuma lain kali Pak kalau kita sebelum berangkat, apalagi kalau bencana begitu atau berkunjung ke pondok pesantren, masa sih menteri harus teriak-teriak mana bantuannya dan lain-lain. Siapin aja itu kalau memang anggarannya tersedia. Coba saudara ingat-ingat ya, setelah kejadian Pandeglang itu ya, apakah saudara pernah enggak menyampaikan ke Momon Rusmono waktu itu sebagai sekjen ya, kalau Pak Momon tidak sejalan dengan saya ya, silakan mengundurkan diri? Ada enggak kata-kata saudara kepada sekjen waktu itu? Saya bantah itu gitu. Saya enggak biasa. Saya enggak pernah bilang gitu ya. Enggak, kalau saya setelah marah, kejadian saya marah. Itu ya.
Siap, saya bantah kalau itu. Januari, Februari kemudian. Apakah saudara pernah juga enggak mau menyampaikan secara pribadi ke Pak Kasdi Subagiono bahwa mengenai yang tadi itu, ya, untuk mengatakan kepada Momon Rusmono untuk atas arahan saudara katanya, untuk supaya Momon Rusmono itu tidak perlu mendampingi saudara untuk kunjungan kerja atas perintah menteri atau saudara. Pernah tidak saudara memerintahkan Kasdi Subagiono sebagai Direktur Perkebunan waktu itu untuk menegur atau menyampaikan kepada Momon Rusmono untuk saudara mulai saat ini tidak perlu lagi mendampingi menteri kemana-mana. Kalau Pak Menteri ke barat, saudara ke timur, atau tetap aja di kantor? Izin yang mulia, sampai terakhir pun Momon sangat baik sama saya, hubungan kami sangat dekat, saya percaya dia, dan hubungan Momon dengan Kasdi juga baik-baik saja, sama dengan saya sekarang ini. Yang kedua, permintaan untuk tidak mendampingi dan lain-lain itu saya kira normatif saja menurut saya yang mulia, apalagi ada warning dari DPR bahwa kiranya sekjen jangan selalu meninggalkan tempat. Dan mungkin saya nyampaikan sama Pak Kasdi, udahlah kalau nanti bergantian aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah ada dirjen 1-2 orang, sekjen tinggal aja di tempat. Dan saya kira normatif aja itu. Tidak pernah memerintah begitu saudara ya, seperti pertanyaan tadi, untuk menegur Momon untuk tidak ikut dengan saudara, tidak ada perintah saudara kepada Kasdi Subagiono terdakwa? Saya kira secara umum saya menyampaikan begitu, mungkin sama Pak Kasdi, mungkin yang lain. Intinya bahwa kalau saya jalan tidak perlu semua ikut begitu Bang, yang mulia. Bukan karena ada hubungannya dengan kejadian di Pandeglang? Tidak sama sekali. Demi Allah. Baik ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah itu Momon jarang, kalau dari bahasa saudara ya, mendampingi saudara. Kemudian yang sering mendampingi saudara pada saat kunjungan kerja, apakah saudara Kasdi Subagiono? Tidak spesifik, siapapun yang punya leading sektor dan keterkaitannya dari kunjungan kerja, dia boleh hadir. Dan kalau tidak hadir dirjennya, direktur salah satunya harus hadir. Itu protap Pak. Baik, termasuk salah satunya Kasdi Subagiono. Iya. Saya suka dan direktur ini Muhammad Hatta juga. Siapapun yang. Oke, siapapun ya. Baik. Selanjutnya Kasdi Subagiono ya. Apakah saudara yang mengusulkan Kasdi Subagiono sebagai sekjen? Saya yang saya mengusulkan yang mulia ke presiden. Dia melalui sebuah proses sesuai standar operasional yang ada, dan dari situ dianjurkan pada saya. Saya ingin sejujurnya menyampaikan yang mulia, yang termasuk mereferensi Kasdi itu adalah Pak Momon kepada saya. Dan salah satu alasannya inilah yang paling senior dan baik, dan saya setuju bahwa Kasdi adalah seorang profesional, seorang yang ketat dan sembayangnya bagus. Saya selalu menggarisbawahi tentang ibadah yang mulia. Dan itu memang jabatan karir ya? Dan dia jabatan karir. Baik, jabatan karir. Baik, itu saudara lantik Momon Kasdi Subagiono pada bulan Mei 2021, benar ya? Yang mulia, benar. Baik. Kemudian ya, pada saat masih zaman Momon Rusmono, ya, sekjennya, apakah saudara sudah mendengar pernah mendengar saudara ada sharing pengumpulan dana dari para eselon 1? Saya tidak pernah dengar yang mulia. Ya? Saya baru dengar ada pengumpulannya setelah di persidangan. Saya disumpahkan. Saudara tidak pernah mendengar? Tidak pernah. Saudara tidak pernah memerintahkan? Tidak pernah. Baik, terang saudara ya, nanti terdakwa akan dengar sama-sama. Baik, tidak pernah ya. Kemudian ya, setelah saudara Kasdi Subagiono diangkat atau dilantik lah, atau disumpah sebagai sekjen, apakah saudara, sama pertanyaan tadi, apakah saudara masih mendengar bahwa ada pengumpulan atau sharing, pengumpulan uang atau sharing uang dari para pejabat eselon 1?
ya untuk kepentingan operasional menteri atau kepentingan saudara. Pernah tidak saudara mendengar itu setelah Kasih Subagiono dilantik sebagai sekjen? Sharing-sharing dan pengumpulan itu baru saya dengar di persidangan ini yang mulia. Sebelumnya tidak. Saya ingin garis bawahi yang mulia, izin menambahkan, sekjen ini Pak Kasdi sangat profesional. Dia sangat akademik. Dia sangat patuh pada aturan. Baik. Dia orang yang selama ini menjadi imam saya kalau sembahyang, Pak. Baik. Jadi saya tidak yakin kalau itu terjadi. Ya, intinya saudara tidak pernah memerintahkan sekjen? Saya kira tidak. Baik. Insya Allah tidak. Baik ya. Berjalannya waktu ya, setelah saudara selama ini menjadi menteri, kemudian apakah saudara mengetahui bahwa ada aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah tidak mendatangi Kementerian Pertanian? Secara resmi tidak. Ya? Selama saya jadi menteri, secara resmi tidak. Saya tidak pernah tahu. Iya kan? Komisi Pemberantasan Korupsi masuk atau datang menyelidiki, pasti ada sesuatu atau pasti ada laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah saudara tahu? Dan ada bawahan saudara yang diperiksa pada saat itu, penyelidikannya. Tahu enggak saudara? Sampai dengan proses kasus yang ini saja baru saya tahu ada masalah. Iya kan? Sebelumnya enggak. Tahu enggak saudara, penyidik KPK masuk menyelidiki itu karena hubungannya dengan sharing atau pengumpulan uang? Tidak tahu. Masa saudara enggak tahu sebagai menteri? Tidak tahu yang mulia. Ya? Tidak. Tidak tahu saudara ya? Iya. Tidak. Baik ya, saudara terdakwa, ya maaf, saksi. Apakah saudara pernah enggak ya, setelah kejadian Pandeglang ya, ini saya hubungkan dengan kejadian Pandeglang, setelah itu saudara menyampaikan kepada apakah itu Momon Rusmono atau melalui Kasdi Subagiono atau terdakwa Muhammad Hatta ya, dengan kata-kata apabila ya para eselon 1 atau pejabat di kementerian itu ya tidak memenuhi ya permintaan dari saudara selaku menteri waktu itu, maka jabatan mereka dalam bahaya, dapat dipindah tugaskan atau dinonjolkan. Kata-kata saudara itu? Yang pasti tidak, ya, yang mulia. Saya ini terlalu lama jadi birokrat, tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti itu. Itu sudah disampaikan oleh saksi-saksi yang lain, Pak. Ya? Saya bantah itu yang mulia. Itu saudara bantah. Siap. Itu penyampaian dari salah satunya adalah dari Sekjen Kasdi Subagiono, yang menurut Sekjen adalah itu kata-kata dari saudara yang disampaikan kepada para dirjen. Gitu. Itu hubungannya dengan sharing atau pengumpulan uang untuk kepentingan operasional menteri. Izin saudara yang tidak tahu? Ya mulia, saya baru tahu ada sharing setelah di persidangan ini. Oleh karena itu, saya tidak mungkin bisa mengancam-mengancam, memaksa-maksa, karena saya nggak tahu yang mulia. Kalau saya tahu, dan kalau karena saya tidak tahu, nggak mungkin saya bisa mengancam yang mulia. Baik. Saudara saksi ya, hubungannya dengan pertanyaan awal, apakah saudara tahu bahwa ya Ibu Menteri ya, istri sah saudara ya, menurut penjelasan atau keterangan dari saksi yang lain itu selain menerima ya biaya makan minum atau uang per hari ya, ada yang 2 juta sampai 3 juta sesuai kebutuhan, kemarin sudah terungkap. Ibu Menteri ya, dalam hal ini istri saudara juga ada menerima uang bulanan, tahu enggak saudara? Ya mulia, itu uang rumah tangga, kemudian uang dharma wanita.
Ini semua protap semua menteri. Iya. Tahu ini saudara, semua ya? protap pejabat termasuk gubernur. Ada Baik. uang rumah tangga, ada uang dharma wanita. Ada uang dharma. Jadi Iya. menurut saudara Istri uang yang saya mendampingi Ibu Presiden kemana-mana dan Baik. mempersiapkan acaranya. Jadi saudara mengetahui bahwa istri saudara ya atau ibu menteri menerima uang per bulan ya selain dari yang tadi Dia diberi oleh kantor seperti itu. 15 juta kemudian sampai ke terakhir 30 juta. Tahu saudara ya? Tahu ya mulia. Baik. Apakah saudara tahu sumber dana dari uang yang diterima oleh istri saudara Iya. atau dalam hal ini ibu menteri? Maaf. Dana dari kantor ya mulia. Tahu ya? Ada anggaran rumah tangga saya. Anggaran rumah tangga. Dan menurut saudara itu adalah resmi. Saya kira, saya yakin resmi yang mulia. Oke. Karena waktu Menurut gubernur saudara juga resmi. seperti itu. Waktu wagub juga seperti itu. Baik. Ini keterangan juga dari saksi yang lain yang hubungannya dengan uang ini, ya, diantaranya keluarga saudara. Maaf, anak dalam perkawinan saudara dengan istri saudara ibu Sri ya, maaf, Harahap, ada memperoleh berapa orang anak? 3 orang anak. 3 orang anak. Tadi sudah disebutkan ya. Yang sulung Ibu Tita, Indira Cindotita, yang kedua Kemal Dindo, Redindo, yang ketiga Rindra Almarhum. Sujiwa, almarhum. almarhum. Baik. Yang itu 2 ya. Baik. Apakah saudara mengetahui ya bahwa saudara Tita anak saudara yang pertama itu ada menerima mobil Innova Venture Di persidangan saya tahu. di persidangan saudara? Sebelumnya juga tahu. Sebelumnya tahu. Iya, tapi saya enggak. Apakah saudara mengetahui sumber dana untuk pembelian mobil Innova Venture itu dari sharing para eselon 1? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu bahwa Boleh saya waktu jelaskan sharing. yang mulia? Ya? Boleh saya jelaskan? Iya. Saya minta kepada Panji bahwa kasih mobil Tita agar jangan pakai mobil dinas karena kadang-kadang dipakai oleh Garnita. Oleh karena itu carikan mobil di mana untuk itu, bukan untuk membeli. Sehingga waktu saya tahu bahwa itu dibeli, saya marah sama Panji. Untuk apa? Siapa mau pakai mobil itu? Begitu. Jadi Bapak. inisiatif untuk membeli mobil yang diserahkan ke anak saudara yang nama Tita itu dari saudara atau dari saudara Panji? Saya minta disiapkan mobil, kan di kantor masih banyak mobil yang mulia, cuma jangan pakai plat dinas atau pinjam dari mana untuk Tita, karena ini kegiatan insidental aja. Selama ini kan dia pakai mobil pengawal yang ada di rumah dinas Wican itu. Mobil backup saya yang dipakai ke sana. Iya, faktanya kan dibeli mobil baru. Venture. Saya marah yang mulia, saya marah kenapa dibelikan mobil, kan mestinya dipinjam aja. Saudara marah ke siapa? Saudara marah ke siapa? Ke Panji. Waktu dia laporkan bahwa ini dibeli, kenapa? Bukan ke anak saudara. Tidak kan, kita nggak tahu. Kan yang menerima anak saudara itu. Iya, saya memang minta supaya dipinjamkan mobil ke sana. Baik ya. Jadi akhirnya kan dipakai juga oleh anak saudara. Walaupun Iya. saudara marah tapi tidak ada usaha untuk mengembalikan atau sekalian dijual lagi mobil itu dan dikembalikan. Saudara tahu. Setelah itu dari sharing atau kumpulan dari para eselon 1. Saya tidak tahu itu, kalau itu sharing apalagi di vendor-vendor, kan saya nggak tahu itu yang mulia. Dan saya terlalu sibuk, sesudah marah itu saya dengan kegiatan yang lain, sehingga saya tidak yakin. Seandainya saya ingat pasti saya minta untuk dikembalikan. Dan itu waktu saya pikir dengan marah saya begitu Panji tidak teruskan. Baik. Ini di persidangan saya disumpah yang mulia. Iya. Kemudian hubungannya dengan saudara Muhammad Hatta ya. Apakah saudara pernah enggak ya Muhammad Hatta ini menawarkan untuk membeli sesuatu kepada saudara? Tawarkan untuk disiapkan untuk membeli sesuatu. Saya yakin tidak pernah yang mulia. Ya, ini ditawari oleh saudara Muhammad Hatta. Hatta tahu yang mulia, minta maaf. Hatta tahu saya tidak suka yang seperti itu. Artinya dia boleh dekat sama saya, tidak boleh ngomong yang seperti ngomong proyek, ngomong izin, tidak boleh. Apalagi nawar-nawarin sama saya nggak boleh. Apakah saudara pernah tidak memerintahkan ya saudara Muhammad Hatta dan saudara Kasdi Subagiono itu sebagai koordinator untuk menampung
Tidak yang mulia. Uang-uang hasil dari sharing dari para eselon 1. Saya sudah untuk terlalu lama. kepentingan operasional saudara. Ini saya hubungkan dengan dakwaan-dakwaan ini, Pak. Saya sudah terlalu lama jadi pejabat dan saya tidak biasa seperti itu. Pasti tidak yang mulia. Baik. Saudara kan tadi sering mengunjungi kunjungan kerja ke luar negeri. Ya. Selama saudara menjabat sebagai menteri, ya saya ingat saudara berapa kali saudara ke luar negeri dalam rangka tugas ya, tugas kenegaraan. Tugas dinas. Saya 4 tahun jadi menteri yang mulia, setiap tahun rata-rata 2 kali. 2 kali. Itu yang seingat saya. Baik. Kalau saudara kunjungan kerja ke luar negeri, apakah selain dengan staf saudara ya, dalam hal ini para dirjen atau sekjen dan eselon yang lain, eselon 1 yang lain, apakah keluarga saudara sering ikut serta? Hampir tidak pernah keluarga saya ikut kecuali umroh. Umroh itu karena kami sudah ada di Saudi Arabia dan ada pertemuan di Mekah. Baik. Dengan itu saya mau mengajak cucu dan anak saya baik untuk ikut. 5 orang. Baik ya, saudara berarti ada kunjungan kerja ya, kunjungan kerja ke Arab Saudi, benar? Iya, yang itu yang saya ingat, ya. Baik, itu dibiayai oleh dinas ya? Dinas, iya. Dinas kementerian, baik. Kemudian saudara ikut sertakan anak saudara? Iya. Anak saudara sama istrinya ya? Sama istrinya dan saudara, 2 cucu saya. 2 anak saudara dan dengan asisten. Pembantu. Berarti 6 orang ya? Iya. Baik. Itu khusus untuk ikut kunjungan kerja itu atau hanya khusus untuk ibadah umroh? Secara khusus ikut umroh. Jadi memang waktu kunjungan kerja itu, sebelum kunjungan kerja ke Arab Saudi ya, apakah saudara sudah menyampaikan enggak secara resmi kepada yang ikut rombongan waktu itu? Nanti setelah kunjungan kerja kita akan balik ke ibadah umroh. Ada enggak? Saya sampaikan. Memang jadi masuk dalam agenda. Itu tahu. Masuk dalam agenda. Nah, sekarang masalah biaya. Kalau kunjungan kerja oke lah, ya kan? Itu dibiayai oleh negara, dinas kan? Betul ya. Kalau ibadah umroh? Umroh itu saya kan senior banget di birokrasi. Memang anak dan cucu saya ditanggung pribadi saya dan saya siap menanggung itu. Bukan. Hanya sampai pada detik terakhir terjadi pemeriksaan itu belum ditagihkan pada saya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi memang saya tahu kalau harus saya bayar itu. Baik ya, faktanya kan bukan begitu Pak. Saksi-saksi keterangan saksi yang lain seperti itu. Ya, jadi anak saudara ikut ya, benar 6 orang. Betul. Dan itu faktanya dibiayai oleh kementerian. Tahu enggak saudara? Karena tagihan-tagihan itu masuk ke kementerian dan dibayar. Nah, nanti di persidangan ini baru saya lihat itu tagihan yang itu. Yang ada yang mulia, saya belum pernah ditagih, saya belum tahu berapa jumlahnya, sehingga bagaimana saya mau mengembalikan. Setelah ini mau dikembalikan ternyata sudah dalam proses penyidikan, tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam. Itu yang sebenarnya yang terjadi yang mulia. Baik. Kemudian yang ikut rombongan saudara selain anak saudara itu ya, yang ibadah umroh ini kan butuh biaya Pak, ya kan? Itu biaya dari mana diambil? Tahu enggak saudara? Untuk rombongan di luar anak dan menantu saudara dan cucu. Izin yang mulia, selama ini yang berkait dengan teknikal operasional dan keuangan dan pendanaannya saya tidak pernah campur yang mulia. Saya sudah terbiasa dengan jalan. Hubungannya dengan pertanyaan tadi dan jawaban saudara barusan ini, apakah saudara mengetahui bahwa untuk biaya umroh itu, apakah saudara tahu bahwa itu adalah sharing dari para eselon 1? Kemarin sudah mereka sudah. Saya tidak tahu kalau itu. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Karena kegiatan kita memang sampai di Mekah ya mulia. Baik. Ada pertemuan dengan duta besar dan konsulatnya yang ada di Mekah. Tapi ibadah umroh itu benar. Anak saudara, menantu saudara, cucu dan pembantunya ikut, saudara tahu, ya kan? Tadi saudara mengatakan bahwa membayar pribadi. Itu kan kalau membayar pribadi itu kan berarti ada biaya pribadi yang memang sudah dari awal sudah disiapkan, seperti tiket pulang pergi,
selama biaya umroh kan pasti sudah ada penyerahan itu. Apakah dari saudara atau keluarga atau langsung dari saudara Dindo sendiri? Apakah ada fakta seperti itu? Saya yakin yang mulia karena Maktur juga kenal sama saya. Oleh karena itu ini sudah menjadi, katakanlah menjadi SOP saya bahwa kalau anak saya bawa, cucu saya bawa, itu biaya pribadi saya. Dan tapi itu tagihan itu apakah masuk ke tagihan pribadi atau Maktur malah menyampaikan itu tagihan ke kementerian? Izin yang mulia, ini belum ditagihkan kepada saya, sehingga saya belum tahu. Tapi kementerian sudah membayar, itu masalahnya sih itu. Nanti di persidangan baru saya tahu bahwa sudah seperti itu kondisinya. Nanti dia ada tambahan, silakan ada tambahan untuk saksi ya, silakan. Saudara saksi, selama saudara menjabat sebagai menteri, apalagi pada saat COVID ya, terdapat kebutuhan operasional menteri yang tentunya tidak dapat di-cover oleh dana anggaran. Selama saudara menjabat menjadi menteri itu, apakah ada penurunan dari dana anggaran untuk Kementan, khususnya untuk menteri? Selama ini anggaran kementerian paling sedikit itu di sekitar 24-25 triliun yang mulia. Dan setelah saya menjabat itu turun menjadi 14 triliun. Kurang lebih seperti itu. Persisnya saya tidak tahu persis. Oleh karena itu memang terjadi penurunan yang sangat drastis. Oke. Terkait dengan anggaran-anggaran itu, pernahkah saudara sampaikan di dalam fakta persidangan dari beberapa waktu kemarin itu adanya kalimat diskresi, 20% diskresi program. Apakah betul seperti itu? Jadi memang ada format yang semacam pedoman bahwa 40% dari anggaran, kan kita anggarannya sangat terbatas, yang biasanya 25 triliun menjadi 14 triliun, maka ada pengetatan 40% itu adalah diratakan seluruh Indonesia pada 548 kabupaten kota dan 34 provinsi. Kemudian 20% continuous program yang selama ini sudah jalan harus dilanjutkan. 20% program baru atau new program yang ada. 20%-nya adalah dana yang dipersiapkan untuk emergensi atau kedaruratan, termasuk di dalamnya 20% kalau ada refokusin anggaran. 20% itu termasuk persiapan untuk refokusin anggaran kalau sewaktu-waktu, dan ini penyampaian dari kabinet. Bisa sewaktu-waktu terjadi refokusin anggaran. Yang kedua, terjadi bencana alam di mana-mana. Oleh karena itu, kalau ada bencana tidak boleh menunggu, ini masalah makanan. Tidak boleh menunggu, langsung ada respon yang ada. Dan itu melalui konsepsi semua. Betul. Dan terukur semua. Oke. Yang 20% program diskresi itu dari nilai total atau bagaimana itu maksudnya? Izin. Yang 20% diskresi program yang saudara kemukakan dan kemarin di persidangan juga ada kalimat seperti itu, yang bukan permintaan anggaran tetapi diskresi program. Itu berupa nilai atau bagaimana itu? Itu berupa konsepsi. Bahwa ada 20% yang harus dicanangkan karena Indonesia menghadapi El Nino. Indonesia menghadapi krisis pangan dunia. Dan yang ketiga adalah terjadi PMK di mana penyakit kuku dan mulut dan kuku dan antraks. Dan ini diwarningkan oleh kabinet, ini diwarningkan oleh PBB. Saya ketua G20 seluruh dunia yang mewarningkan itu menjadi sebuah konsepsi. Apakah itu ada nilainya? Ada nilai? Saya tidak bicara nilai. Saya tidak bicara nilai karena saya tidak tahu berapa anggaran yang ada. Ini berkait dengan konsepsi dan program. Oke. Lalu terkait dengan anggaran kementerian yang berkurang ya tadi ya, menjadi 14M, menjadi 14T, saudara sendiri mengetahui adanya hal-hal yang harus dipenuhi, banyak sekali anggaran yang dipenuhi yang tidak dapat di-cover, tidak di-cover dari anggaran kementerian yang terbatas itu.
Secara konsepsi semua sudah ada, Bapak, Ibu yang mulia. Oleh karena itu saya tidak pernah sampai di operasional teknis. Tugas menteri adalah penyebaran visi dan perintah presiden, perintah negara. Tugas eselon 1 termasuk sekjen di dalamnya adalah membangun sebuah program strategis untuk mencapai tujuan akhir. Tugas yang dibawa itu adalah operasional teknis. Betul. Jadi saya tidak pernah persoalkan masalah anggaran. Tetapi apakah tidak ada koordinasi? Menteri mempunyai program begini, lalu program yang ada itu harus diaplikasikan dengan anggaran yang terbatas. Apakah tidak ada? Jadi apakah saudara saksi itu hanya mengetahui bahwa ini ada program, tapi secara teknis bagaimana menjalankannya itu terserah bawahan atau bagaimana itu? Saya masuk pada setiap rapat koordinasi dan rapat monitoring. Mereka sendiri yang menyusun konsepsinya, mereka sendiri menyusun programnya. Oleh karena itu pengendalian dari eselon 1 jalan dan eselon 1 melaporkan pada saya. Secara teknis operasional sebenarnya menteri tidak perlu sampai di situ. Terkait dengan teknis operasional yang kenyataannya saudara juga ketahui bahwa anggaran yang terbatas, bagaimana kedekatan atau pada saat pelaporan saudara dengan bawahan saudara adanya kesulitan, permasalahan kaitannya dengan anggaran yang saudara ketahui? Secara umum tentu iya yang mulia, tetapi secara teknis tidak. Kenyataannya seperti itu. Semua sesuai dengan konsepsi dan semua berhasil dengan baik. Jadi yang saudara ketahui semua program-program itu berjalan dengan lancar meskipun anggaran yang ada itu terbatas. Iya, karena ada pengetahuan konsepsi. Apakah saudara tidak pertanyakan secara saudara tahu bahwa anggaran ini memang terbatas, tetapi kok bisa pelaksanaan program semuanya berjalan? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadi 24 triliun selama ini dibandingkan 14 triliun, ternyata 14 triliun bisa. Dan itu kebiasaan saya mengatur. Apakah saudara ketahui bagaimana bawahan saudara termasuk sekjen atau dan yang lain untuk memenuhi agar program itu berjalan? Padahal saudara tahu bahwa anggaran itu memang berkurang atau tidak ada. Saya cuma tahu dari rapat monitoring, tidak pernah cawe-cawe sampai detail teknis begitu. Karena dia tidak pernah melaporkan juga seperti apa yang ada. Tidak pernah ada laporan bahwa tidak ada anggaran ini, tidak ada ini dan yang kan udah terkonsepsi yang mulia. Pada saat rapat perencanaan dan lain-lain, dan ini udah diukur melalui DPR, melalui pertemuan di kabinet, melalui Bappenas, dan itu seperti itu konsepsinya. Gini yang mulia, boleh saya jelaskan sedikit. Saya sekarang pada saat saya jadi menteri tidak mengandalkan anggaran negara. Mau 24 triliun, mau 30, sekarang ini 34 triliun, mau hanya 14 triliun. Saya tidak andalkan itu dan ini kebiasaan saya. Saya mengandalkan dana kredit usaha rakyat. Oleh karena itu kredit usaha rakyat selama ini hanya 9 triliun, saya pakai 50 triliun yang mulia. Terakhir 70 triliun, terakhir 103 triliun dan itu NPL-nya yang macet cuma 0,6. Jadi anggaran pemerintah dipakai mengenergi seperti itu. Tidak mengandalkan anggaran itu. Ya. Yang saudara kemukakan itu seakan-akan semua anggaran itu bisa tercover dengan ada kur dan lain-lain. Tetapi faktanya di persidangan seperti saudara ketahui itu anggaran-anggaran untuk mencukupi operasional menteri sendiri itu dana-dana itu yang didapat dari sharing. Jadi kemana yang saudara utarakan itu ada kur segala macam itu bagaimana itu? Yang mulia, saya baru tahu ada sharing, kumpul-kumpul itu nanti di persidangan yang mulia. Selama ini nggak ada yang pernah lapor sama saya. Yang kedua, kalau dana kur itu dan lain-lain ada data BPS. Dan itu hasilnya luar biasa. Dan apakah itu dimanfaatkan untuk operasional di Kementan atau bagaimana? Apa hanya khusus untuk saya kira kegiatan pertanian atau di luar kementerian? Tentu anggaran yang berkait dengan pertanian yang mulia. Oleh karena itu dari 14 ini mengenjin dana yang 113 triliun dari kur yang ada. Jadi bukan lagi pemerintah yang utama, rakyat dibuat bankable. Sehingga dana-dana yang ada itu mengenjin seperti itu. Dan ada datanya yang mulia. Ada datanya. Selama ini dana kur itu hanya sekitar 10 triliun dan lain-lain. Ini 113 triliun dan yang macet 0,6. Oke, selanjutnya
terkait dengan kebiasaan saudara ya. Apakah saudara dalam hal keuangan itu rapih, tertata atau bagaimana? Maaf, kalau bicara dana, uang dan lain-lain, uang pribadi saya tidak urus, Yang Mulia. Izin. Apalagi dana operasional. Tidak. Saya tidak terkait dengan operasional. Saudara pribadi dalam mengurus kegiatan atau keuangan saudara itu bagaimana? Tertata rapi atau masuk ke tabungan atau bagaimana? Saya bad administrasi dan saya tidak biasa pegang, saya punya pendapatan, saya tidak pernah nanya berapa uang saya, berapa honor saya tidak biasa seperti itu. Saya terima apa yang adanya, saya ASN murni. Oleh karena itu saya cuma jalan seperti yang tugas dan apa yang ada. Jadi kalau Yang Mulia tanya saya bagaimana mengadministrasi atau memanage keuangan saya tidak tahu sampai detik ini. Berapa uang saya pun saya tidak tahu. Karena ini terkait dengan bukti-bukti uang sitaan yang saudara juga ketahui ya. Di situ tertata sekali. Tetapi di satu sisi saudara ini kan saksi itu tertata di dalam melakukan suatu program. Tetapi di dalam anggaran dari dana-dana yang telah disita oleh KPK itu ada berbagai hal yang menarik. Contoh, kalau saudara tahu bahwa ada anggaran-anggaran untuk berobat saudara, istri saudara sendiri, tetapi di dalam amplop-amplop itu yang saudara juga akui, itu tercecer untuk berobat di sini sejumlah ini, untuk ini, untuk ini. Apakah saudara tidak terbiasa dengan anggaran? Contoh, untuk berobat istri saudara, mestinya kalau melihat profil saudara akan saudara kumpulkan. Tetapi ini berceceran, ada untuk berobat istri di amplop yang satu, berobat istri di amplop yang lain, itu. Jadi bagaimana saudara kemukakan adanya dana-dana yang berhasil disita oleh KPK itu? Saya jawab, Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia. Dana yang disita di KPK itu dana yang saya kumpul 30 tahun saya pejabat, mulai dari Sekwilda. Dan saya punya data sendiri di sini. 10 tahun saya jadi gubernur berapa, 5 tahun saya jadi wakil gubernur berapa, 9 tahun saya jadi bupati, 2 tahun saya jadi Sekwilda dan kepala dinas, kepala biro yang lain. Ada datanya di sini. Uang itu saya yakin dan janji sama Allah dana resmi yang saya. Kalau toh tercampur di situ ada dana-dana honor yang ada, Yang Mulia. Saya tidak mau melebih-lebihkan dan tidak mau bawa nama-nama Tuhan, tidak. Tetapi semua dana yang saya kumpul sebelum ke istri saya taruh di sejadah saya demi Allah. Lebih kalau tidak jadi sembahyang saya. 2 kali salat, 2 waktu salat saya taruh baru saya kasih sama istri saya. Dan itu resmi yang ada di situ. Bahwa ada yang amplop dan lain-lain itu mungkin karena disatu-satukan saja. Tetapi honor saya kan banyak, Yang Mulia. Honor saya yang banyak, Yang Mulia. Waktu saya bupati, gubernur itu 62, kepala dinas saya satu dinas minimal. Itulah yang diharapkan kalau saudara memang mempunyai catatan dan mempunyai bukti. Jadi silakan, seperti halnya kemarin ya, ada rekening tabungan yang saudara mohonkan untuk dibuka. Itu apakah dibuka blokir ya? Jadi di dalam rekening-rekening yang saudara miliki itu, apakah tertera, apakah saudara pisah-pisahkan bahwa ini rekening sebagai honor menteri, apakah terpisahkan seperti itu? Tidak, Yang Mulia. Sampai hari ini saya tidak tahu rekening saya di mana saja, berapa jumlahnya. Bahkan semua rekening saya seperjanjikan salat saya dan ibadah saya tidak jadi sebenarnya. PIN-nya pun Panji yang pegang, saya nggak tahu PIN-PIN itu. Kredit card kadang-kadang dia yang pegang. Saya bad administrasi tentang itu. Saya terlalu percaya staf saya. Saya terlalu percaya bahwa dengan niat baik saya insya Allah semua jadi baik. Dan uang yang disita itu uang yang dipindahkan mulai dari saya bupati, wakil gubernur, Sekwilda sampai di sini.
Dan kalau dimasukkan dalam dolar, memang kebiasaan saya seperti itu supaya nilainya tetap tidak, karena saya tidak biasa menyimpang uang di perbankan. Setelah pindah dari satu jabatan saya keluarkan, masukkan di valuta asing. Dan ini yang sebenarnya yang terjadi. Memang, tetapi amplopnya itu terlalu banyak gitu loh. Jadi terpisah-pisah. Kalau saudara memang berkeinginan untuk mengumpulkan di dalam satu amplop, di dalam rekening dolar, di dalam amplop dolar, itulah. Jadi tercecer begitu banyak. Karena itulah yang ditemukan, itulah yang menjadi pertanyaan. Begitu banyak amplop-amplop yang terpisah, tidak menjadi satu. Oke, lalu selanjutnya terkait dengan pembelian atau pemberian terhadap keluarga, anak saudara yang juga kemarin juga saudara ketahui, itu bagaimana? Ada beberapa yang anak saya belikan memang yang mulia, termasuk jaket. Saya gini yang mulia, boleh saya terangkan sedikit yang mulia, mohon maaf, maafkan saya. Saya udah 30 tahun lebih menjadi pejabat, dan nanti setelah akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya bukan suami yang baik bagi istri saya. Saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya. Saya tidak pernah jadi bapak yang baik bagi anak-anak saya. Oleh karena itu di akhir-akhir ini kadang-kadang saya yang ajak mereka, ayo, saya mau senang-senangkan mereka. Karena harganya juga tidak seberapa, Pak. Ya, katakanlah seperti itu. Membelikan dia jaket. Itu uang dari mana itu saudara tahu? Itu uang pribadi saya. Uang pribadi saudara. Iya, dan Panji ini kredit cardnya, kopi bayar. Ternyata di data yang ada itu terembes masuk ke dalam. Ya, karena kenyataannya kredit card itu sendiri dibayarkan oleh Kementan, begitu. Nah, itulah yang saya baru di persidangan ini tahu yang mulia. Waktu belikan cincin si Tita lagi ulang tahun, saya lagi di Kalimantan, yang menyodorkan cincin itu kepala dinas pertanian Kalimantan. Dan pada saat itu saya bilang, bayar itu. Dia nggak mau dibayar, Pak. Saya bayar dengan honor yang ada dalam tas, karena tas saya dipegang oleh Panji dan tidak pernah saya kunci, dan ambil ada honor 30 juta di situ dan dikasih. Lalu kenapa di sini muncul ada tagihan 60 juta? Kemarin begitu banyak barang dari ABCD sampai ulang tahun, sampai kitanan itu semua. Apakah saudara tahu itu dibayar oleh Kementan? Ya, sekarang baru tahu yang mulia. Kalau baru tahu kemarin-kemarin, apakah saudara tidak mengetahuinya? Ini bagaimana pemberesannya? Karena itu kan bagian dari keluarga saudara saksi. Kan begini yang mulia, sepemahaman saya punya anggaran, Pak Sekjen juga nyampaikan itu kemarin dalam persidangan. Ada anggaran perjalanan saya dalam negeri dan dana koordinasi saya di dalam negeri. Ada perjalanan keluar negeri saya. Ini miliaran semua yang mulia. Kemudian ada uang rumah tangga saya, ada uang entertainment saya, ada uang kesehatan saya, ada uang cenderamata saya yang paling saya ingat setiap tahun tidak pernah kurang 400 juta. Ada uang yang berkait dengan apa lagi? Iya, ada 6 yang mulia. Oleh karena itu saya pikir yang saudara ini tahu cukup untuk itu. Saudara tahu itu uang-uang itu tetap berada di Kementan, apa saudara sudah terima? Tidak di Kementan. Tidak terima, tetapi di dalam bukti-bukti saudara kemukakan ada uang dom yang masih utuh, uang honor segala macam itu di sini saudara akui. Berbeda dengan dom yang mulia. Dom itu 80% semua menteri dapat seperti itu. Dan itu tidak perlu saya pertanggungjawabkan. Ya, ada di dalam barang sitaan itu ada. Izin yang mulia. Ya, boleh saya terangkan lagi sedikit supaya ini jelas bagi publik juga jelas. Dom yang masih utuh itu adalah bagian dari sisa-sisa yang ada yang selama ini saya belanjakan dengan honor-honor yang saya terima. Jadi domnya boleh utuh masuk, tetapi honor-honor ini saya sudah lakukan. Saya hampir tidak pernah ada di Jakarta. Saya 3 tahun ini dari Sabang, dari Aceh sampai Papua. Setiap di tempat daerah saya selalu memberi bantuan pada orang-orang. Kepada Pompes tidak pernah ada panti asuhan yang tidak saya sentuh selama saya kunjungan kerja. Dan boleh ditanya, sekarang ini persoalannya, maafkan saya yang mulia, kok menuduh semua ke menteri, seakan-akan menteri yang minta. Padahal semua ini saya lakukan untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat. Maafkan saya yang mulia. Saya baru tahu kalau itu semua seperti itu. Uang perjalanan saya cukup banyak kok. Ya, cukup saksi. Memang
kalau diperhatikan dari bukti-bukti, dari rincian-rincian anggaran untuk kegiatan menteri, operasional menteri memang bisa dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang ada untuk keluarga segala macam itu yang seharusnya saudara tahu tidak? Itu seharusnya tidak dibayarkan atau bagaimana? Ya mulia, setelah di persidangan ini saya berpikir mereka staf-staf itu yang menawar-nawarkan, yang mendorong-dorong untuk paket tiket, nanti nak saya yang bayarkan itu sudah masuk dalam fasilitasi menteri dan keluarga, itu disampaikan sama keluarga. Terus keluarga saudara sampaikan juga ke saudara saksi bahwa dibayar oleh mantan seperti ini. Tahu tidak saudara? Secara spesifik tentu tidak yang mulia, tapi saya pernah cari, memang disampaikan seperti itu pada saya, bahwa uang perjalanan saya itu cukup banyak. Oleh karena itu sepanjang saya jalan dan hadir keluarga, boleh saja dalam rombongan itu. Semua menteri lakukan hal yang sama. Semua pejabat lakukan. Jangan melihat menteri yang lain, melihat menteri yang lain. Saja, sedangkan tapi saudara sendiri, yang mulia. Tunggu, saudara kemukakan pada awal jabatan saudara agar apabila ada keluarga atau apa yang saudara suruh tolak, bukan seperti itu? Betul yang mulia. Lalu saudara mengetahui seperti ini dan saudara sendiri dengar sendiri dari keluarga saudara bahwa dibayarkan oleh, terus apa yang saudara lakukan? Baru di persidangan ini dia ngomong seperti itu. Bagaimana kedekatan saudara dengan anak cucu saudara? Apakah mereka tidak cerita kalau mereka dibayar sedangkan HP dia diblokir sebagaimana kemarin dari saksi itu saudara tahu? Mereka itu ditawarkan, didorong-dorongkan seperti itu, bahwa ini bagian dari fasilitasi menteri. Saudara tahu kalau mereka didorong-dorong? Dia tahu. Kenapa tidak saudara larang keluarga saudara untuk tidak menerima? Sekarang ini baru ditahu bahwa itu tidak masuk, katanya udah dipertanggungjawabkan. Izin yang mulia, pada saat kalau mereka rata-rata ikut sama saya setelah ke Makassar, biasanya kami berangkat ke Makassar, saya ajak kita ikut ke Makassar karena ibu saya sudah uzur yang mulia. Saya selalu mau bawa anak-anak saya juga ke sana. Jadi pada saat kita mau berangkat, dia tertinggal dalam rombongan karena dia bangunnya atau apalah persiapan nanti jam 9, sementara saya selalu berangkat subuh. Oleh karena itu tiket dan lain-lain, kau tinggal ambil aja tiketnya itu masuk dalam rombongan menteri. Jadi menurut saya yang mulia, izin yang mulia, mungkin saya salah yang mulia. Tetapi sepanjang ada menteri di situ, makan dan lain-lain itu melekat protokoler dan melekat anggaran menteri 24 jam yang mulia. Itu yang saya pahami sebagai birokrat. Dan selama itu seperti dia nggak boleh dibayarin kalau saya tidak ada, Pak. Jadi ada alasannya kalau saya ada untuk mereka ikut makan di situ. Dan itulah yang saya dapat selama ini. Saya tidak biasa dengan macam-macam disogok-sogok, saya nggak biasa. Yang ada fasilitasi keluarga yang kecil-kecil itu, dan ini normatif sekali yang mulia. Satu hal lagi, satu saja. Terus apa saudara, dasar saudara untuk bisa memasukkan cucu saudara sebagai honor, atau mungkin ada orang-orang lain? Apakah itu kapasitas saudara? Cucu saya yang minta Pak Kasdi, tolong Pak Kasdi kasih magan dia baru selesai di Unhas, dia dari Cambridge saya tarik untuk dia selesai di Unhas. Setelah dia, saya sebagai kakek lah mau berjasa sedikit sama anak-anak yang besok mungkin dengan magan dia punya referensi untuk mendaftar menjadi pegawai ASN. Itu aja tujuannya. Saya tidak pernah campuri bahwa dia dikasih honor atau tidak. Dan saya minta, Bibi kau masuk di situ, Pak kasihan tunjukkan saya ada ruangannya Bibi Bapak ya. Oke. Itu. Dan itu tidak salah Pak Kasdinya, saya yang salah. Saksi tahu bahwa cucu saudara itu punya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, itu kan, setelah dan mendapatkan penghasilan dari situ. Setelah mereka tentu sudah besar, yang mulia, dia kan sama-sama di Inggris dengan anak Pak JK segala macam. Dia dengan kelompok-kelompok itu membangun seperti itu. Oke. Cukup saksi. Baik, nanti disambung oleh penuntut umum. Silakan pertanyaan untuk saksi yang hubungannya dengan Kasih Subagiono dan Muhammad Hatta. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia. Izin melanjutkan ke saksi ya, Pak Sahrul Yassin Limpo.
Tadi saya melanjutkan terkait pertanyaan dari Hakim Ketua terkait dengan kedekatan atau hubungan saudara dengan staf khusus ya, Pak Imam Mujahidin ya. Apakah selain tadi saksi membicarakan adanya program-program kegiatan, karena tadi staf khusus